الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiratnya atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan alhamdulillah suatu nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya ketika kita dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kami dari PCA Pakis akan menyampaikan yaitu surat Al-Jum'ah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul adzim. Allah yang ba'asa memerintahkan fil ummiyina kepada kaum yang ummi atau buta huruf rasulan seorang rasul minhum dari kalangan mereka, yatslu yang membacakan alaihim atas mereka ayatihi ayat-ayatnya, wa yuzakkihim dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab dan mengajarkan kitab, wal hikmata dan hikmah, wa in kanu dan mereka adalah min qablu dari sebelumnya lafi dhalalin mubin, sungguh dalam keadaan sesat yang nyata. Allah memerintahkan kepada Rasulullah terhadap kaum Quraisy yang ummi, yang buta huruf, yang sebagaimana pada rasul-rasul yang terdahulu, ketika menjadilah suatu kerusakan suatu wilayah, Allah mengutus para nabi dan rasul gunanya untuk memperbaharui keadaan atau keberadaan dunia sebagaimana yang telah Allah atur sesuai dengan kehendaknya. Kemudian ba'atsa fi ummi rasulah, Allah mengutus kepada penduduk Quraisy yang buta huruf seorang rasul dari mereka minhum, sebagaimana rasul-rasul yang terdahulu. Ketika Allah mengutus, ini pastilah sesuai dengan keadaan mereka atau berasal dari golongan mereka. Sebagaimana kaum Samud diutuslah Nabi Soleh, wa ila Samuda akhahum Shalih. Begitu juga dengan kaum Madyan, wa ila Madyana akhahum Syu'aibah, yaitu Nabi Syu'aib. Begitu juga dengan Rasulullah. Tujuan dari itu semua, Rasul dari kalangan mereka itu sendiri agar tahu asal usul akhlak maupun perilakunya. Sebagai contoh seperti Ustadz Fadlan Garamatan yang beliau berdakwah di daerah Papua. Di samping beliau juga tahu seluk-beluk tentang Papua karena beliau adalah orang Papua, sehingga mudahlah
untuk diterima dari apa yang beliau sampaikan. Kemudian yatslu alaihim ayatih, Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah sebagaimana diturunkan wahyu yang pertama, Iqra, mensucikan mereka, mensucikan secara maknawi, yaitu mensucikan dari kesirikan-kesirikan maupun kejahiliaan, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah menjadi dua periode, yaitu periode Mekah maupun periode Madinah. Periode Mekah yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah ini lebih lama diajarkan oleh Rasulullah selama 13 tahun. Tidak lepas bagaimana Allah memerintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kecuali untuk memurnikan agama. Jadi sebelum melangkah kepada suatu hal yang berkaitan dengan perintah-perintah yang lain, maka kesyirikan harus dibersihkan. Yang mana pada saat itu wilayah Mekah, terutama di sekitar Ka'bah, banyaklah ratusan dari berhala-berhala, sehingga orang-orang Quraisy ketika melakukan ibadah umroh maupun haji, mereka juga masih banyak berhala yang dikelilingi sebagai bentuk wasilah mereka. Inilah yang harus dibersihkan oleh Rasulullah. Wa yusakkihim. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, beliau mengajarkan kitab. Ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu dari Allah secara berangsur-angsur, maka mustahillah para nabi dan rasul untuk tidak menyampaikan kepada kaum maupun umatnya. Jadi wa yu'allimuhumul kitab, disinilah ini kitab-kitab Allah sampai selesai diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan, sampai selesai atau sampai tuntas. Wal hikmah, di samping mengajarkan kitab Allah, wal hikmah, kebijaksanaan, para mufassirin menyampaikan berkaitan dengan al-hikmah ini adalah sunnah, yang mana Rasulullah akhlaknya yang luar biasa sengaja dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ibunda Aisyah pernah menyampaikan bahwa akhlak Rasulullah tak lepas qudwah beliau, uswatun beliau selalu bisa sebagai contoh. Ini yang mudah untuk menyampaikan, bukan hanya melalui lisan tapi juga melalui contoh atau sunnah beliau. Wa ingkanu, dan meskipun adalah min qablu, dari sebelumnya, lafi dholalin mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Bisa kita bayangkan ya. Jadi keadaan Mekah yang sekarang banyak dikunjungi oleh beribu-ribu umat muslim, ini tidaklah lepas dari perjuangan beliau, yang mana dulunya kaum Quraisy khususnya adalah termasuk lafi dholalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana membentuk umatnya. Sebelum menjalankan suatu ibadah, beliau membersihkan dulu dari kesirikan-kesirikan dan memberikan suatu pengajaran-pengajaran kepada orang-orang yang sesat atau dholalin mubin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Yang benar datang dari Allah, sementara kesalahan dari saya pribadi, ada kurang lebihnya baik perkataan maupun sikap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.